Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita akan belajar tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Jadi, apa itu permasalahan sosial? Masalah sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dalam mengidentifikasi masalah sosial yang ada di masyarakat, berbeda-beda antar tokoh satu dengan tokoh yang lain. Berikut beberapa definisi masalah sosial yang dikemukakan oleh para ahli. Pertama, menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Terus ada dari Sutomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Ada peneliti dari Barat, yaitu Martin S. Weinberg, yang menyatakan bahwa masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai suatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Kemudian faktor penyebab masalah sosial. Pada dasarnya, masalah sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan masalah sosial terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri, dan akibat dari hubungan dengan manusia lainnya. Suatu gejala sosial dapat disebut sebagai masalah sosial diukur melalui yang pertama, tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial. Yang kedua, sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. Yang ketiga, adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya. Contoh masalah sosial di masyarakat. Misalnya, adanya berbagai fenomena di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan masalah sosial. Namun, tidak semua fenomena di masyarakat dapat disebut sebagai masalah sosial. Ada beberapa contoh masalah sosial yang ada di masyarakat antara lain. Yang pertama, kemiskinan, yaitu suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan berkelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan ini terbagi menjadi dua, yaitu secara absolut, artinya kemiskinan tersebut dapat diukur dengan standar tertentu. Seseorang yang memiliki taraf hidup di bawah standar, maka dapat disebut dengan miskin. Namun, jika seseorang yang berada di atas standar dapat dikatakan tidak miskin. Yang kedua, secara relatif, yaitu digunakan dalam masyarakat yang sudah mengalami perkembangan dan keterbukaan. Melalui konsep ini, kemiskinan dilihat dari seberapa jauh peningkatan taraf hidup lapisan terbawah yang dibandingkan dengan lapisan masyarakat lainnya. Kemudian ada faktor yang melatar belakangi adanya sumber kemiskinan, yaitu A. Faktor biologis, psikologis, dan kultural. B. Faktor struktural. Kemiskinan struktural biasanya terjadi dalam masyarakat yang terdapat perbedaan antara orang yang hidup di bawah garis kehidupan dengan orang yang hidup dalam kemewahan. Ciri-ciri masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural yaitu 1. Tidak adanya mobilitas sosial vertikal, dan kedua, munculnya ketergantungan yang kuat dari pihak orang miskin terhadap kelas sosial ekonomi di atasnya. Berikut contoh gambar-gambarnya. Yang kedua, ada masalah sosial yaitu kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata crime yang artinya kejahatan. Jadi dapat diartikan bahwa kriminalitas adalah suatu perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar individu. Adapun faktor yang mempengaruhi kriminalitas yaitu faktor internal atau faktor dalam individu, yaitu keadaan psikologi, faktor umur, kedudukan individu dalam masyarakat, tingkat pendidikan, dan masalah hiburan atau rekreasi individu. Yang kedua, faktor dari luar individu atau ekstern, yaitu bisa berasal dari faktor ekonomi, faktor media massa, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, coba teman-teman cari artikel tentang bentuk kesenjangan sosial di masyarakat dari surat kabar, majalah, atau berita. Ini sifatnya untuk pendalaman materi, sehingga
teman-teman bisa lebih memahami apa itu masalah sosial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.